Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 2 Maret 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Ester dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Sang Penguasa hidup kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa melindungi kami di dalam kehidupan kami. Di awal pagi hari ini kami akan merenungkan kedua bacaan. Buka hati dan pikiran kami agar kami mampu menghayati dan menerapkan apa yang Engkau berikan kepada kami melalui sabdamu pada pagi hari ini. Dimuliakanlah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam mengarungi lautan kehidupan yang serba tidak pasti ini, kita butuh perlindungan, kita membutuhkan pegangan hidup. Dan itulah yang kita sebut sebagai penolong kita, yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ratu Ester di dalam bacaan pertama ketika ia menghadapi bahaya maut memilih berlindung dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Ia menyerahkan seluruh dirinya, seluruh kehendaknya kepada Allah sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Di dalam kutipan doanya dia mengatakan demikian. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau ya Tuhan, sebab bahaya maut mau mendekati diriku. Ingatlah ya Tuhan dan sudilah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu dan tolonglah aku seorang diri ini yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan. Kutipan doa dari Ratu Ester ini menunjukkan bahwa dirinya betul-betul menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan sendiri, satu-satunya penolongnya. Yesus sendiri di dalam bacaan Injil kemudian mengatakan demikian. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka di dalam kehidupan kita, baiklah kita terus-menerus memohon, mencari perlindungan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita cari di dalam kehidupan kita ini. Nah, maka dari itu, segeralah memohon pertolongan dari Tuhan sendiri, karena Tuhan sekali lagi tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yesus pun menegaskan di akhir bacaan Injil hari ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka ketika kita melakukan yang terbaik untuk orang lain dan kita ingin juga diperlakukan yang sama, lakukanlah hal yang sama pula dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kemudian kebaikan-kebaikan itu mengalir pada diri kita, datang pada diri kita. Maka sekali lagi saudara-saudariku, mari kita menyerahkan seluruh diri kita, mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena satu-satunya pertolongan kita adalah pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bacaan Injil, sekali lagi, Tuhan mengajarkan kepada kita, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hanya dibutuhkan usaha dari kita. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk sabdamu yang baru saja kami renungkan. Semoga sabdamu ini membuat kami semakin tekun mencari pertolongan, mencari perlindungan darimu.
Tuhan, kami serahkan seluruh diri kami hari ini kepadamu saja, karena kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya perlindungan pertolongan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.